Shalom, bertemu kembali dalam renungan pagi kita. Baiklah, sebelum kita membaca renungan ini, kita berdoa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami hingga awal tahun 2022 ini. Inilah kami Tuhan, isi kami dengan firman-Mu supaya kami terus-menerus dikuatkan untuk menjalani hidup kami sesuai kehendak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di hari Jumat ini tertulis di 1 Korintus pasal 15 ayat 10 demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan bacaan dalam ayat renungan ini, ada 3 kali Rasul Paulus menyebutkan tentang kasih karunia Allah. Yang pertama, Paulus mengatakan, karena kasih karunia Allah, aku ada. Dan yang kedua, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dan yang ketiga, kasih karunia Allah menyertai aku. Dengan ketiga pernyataan Paulus ini sepertinya benar-benar tidak memberi ruang sedikit pun bagi setiap pembaca surat Korintus ini untuk membanggakan Rasul Paulus. Sehingga dengan nats ini sesungguhnya Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa kasih karunia tidak boleh kita lupakan. Mungkin jika kita bercerita ataupun ketika kita memberikan kesaksian hidup kita kepada orang lain, yang paling sering kita ungkapkan adalah kehebatan kita, perjuangan kita, sehingga kesaksian kita sering cenderung membanggakan diri sendiri dan mengkesampingkan peran kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Berbeda dengan Rasul Paulus di sini. Rasul Paulus tidak pernah menganggap dirinya hebat. Rasul Paulus selalu memposisikan dirinya di belakang dan memposisikan kasih karunia Tuhan ada di depannya. Ungkapan Paulus yang mengatakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Maksud Paulus di sini adalah bahwa kasih karunia Tuhanlah yang melakukan sesuatu melalui dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menyadari bahwa keberadaan hidupnya hanya oleh karena kasih karunia dari Tuhan Allah. Jika kias balik tentang kehidupan ketika ia bernama Saulus, dia adalah penganiaya jemaat Tuhan sebetulnya. Dan orang yang paling giat melawan ajaran tentang Yesus Kristus. Namun sekarang ia diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran. Itu semua adalah karena kasih karunia dari Tuhan Allah. Demikian juga kita. Bukankah kita juga adalah pendosa di hadapan Allah? Namun karena kasih karunia dari Tuhan Allah, ia menganugerahkan anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita, supaya kita hidup. Sehingga anugerah Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak ternilai. Pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita adalah kasih karunia Allah yang terbesar dalam kehidupan kita, yang patut kita syukuri. Dan yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih karunia Allah adalah dengan hidup benar. Hidup ini singkat, maka pergunakanlah sebaik-baiknya hidupmu. Paulus diberi waktu dalam dunia kurang lebih 60 tahun. Kemudian ia mati sebagai seorang martir di kota Roma. Dan selama hidupnya ia pergunakan untuk melayani Tuhan dalam sisa hidupnya. Paulus bekerja keras
lebih dari siapapun untuk memberitakan kasih karunia Tuhan Allah yang telah dialaminya secara pribadi dan dapat menjadi teladan bagi seluruh jemaat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Dalam kehidupan kita, kita sudah menerima kasih karunia itu melalui kematian Yesus Kristus di salib. Karena kasih karunia Allah kita diselamatkan dan memperoleh kehidupan, dan kita kelak akan bersama-sama dengan Yesus di surga yang telah dipersiapkan bagi itu kita. Karena itu saudaraku, mari jangan sia-siakan karunia Allah itu, tetapi baiklah memanfaatkannya dengan hidup dalam kebenaran. Tetap menjaga hati, tetap menjaga pikiran kita, tetap menjaga tingkah laku kita, dapat berbagi terhadap sesama, mengejar kekudusan, serta bekerja keras untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk mempergunakan setiap hal dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, tingkah laku. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun kami untuk terus-menerus mengingat bahwa kami telah Engkau tebus dengan harga yang lunas dibayar melalui Yesus Kristus. Karena itu Bapa, berkati kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Amin.